Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali kita bertemu melanjutkan mengenai video yang berjudul Tidak Semua Orang Akan Mati. Nah, sekarang adalah bagian yang kedua. Yang pertama sudah saya upload di YouTube. Ini sekarang bagian yang kedua. Seperti saya katakan di bagian yang pertama, bahwa tidak semua orang yang lahir di dunia ini akan mati. Karena bagi orang-orang yang mampu memenuhi badannya dengan dharma atau cahaya atau iman, maka dia akan selamat dan tidak mengalami mati. Karena mati itu adalah binasa. Kalau kita mati, selesai saudara-saudara, itu binasa. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup kita ini. Kita tidak mengenal bagaimana caranya mencapai Tuhan. Kita tetap berada di dalam kegelapan sehingga hanya angan-angan atau khayalan saja yang kita lakukan. Nah, untuk itu saya telah mengatakan kepada kalian bahwa saya akan mengajarkan bagaimana caranya supaya kita tidak mati. Nah, sudah saya katakan caranya adalah dengan memusnahkan, menghilangkan semua dosa yang ada di badan kita. Caranya dengan dharma. Tidak ada lagi satu-satunya benda yang bisa membuat dosa itu bersih adalah dharma atau cahaya. Demikian saudara, tidak ada lagi. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana caranya memasukkan dharma ke dalam badan kita. Tetapi sebelum sampai saya memberikan teknik ini, saya jelaskan dulu supaya kalian tidak salah jalan atau sesat. Perlu kalian tahu, di alam semesta ini, di udara ini, banyak sekali kekuatan. Banyak sekali saudara. Ada kekuatan yang berasal dari para dewa. Ada kekuatan yang berasal dari yaksa. Ada kekuatan yang berasal dari iblis. Dan lain-lain. Banyak saudara. Nah, kalau kita salah, menghubungkannya salah, channelnya salah, maka kita bisa tersesat. Karena channelnya masing-masing saudara-saudara. Masing-masing frekuensinya beda-beda. Kalau salah sedikit saja kita salah, masuk ke frekuensi yang tidak kita cari, maka kita akan tersesat. Seperti contoh ini saudara ya. Nah, di India ada seseorang hebat bernama Sai Baba. Sai Baba itu, beliau itu sudah susah payah ingin mendapatkan cahaya dari Tuhan, tetapi salah jalan. Yang masuk ke badannya adalah kekuatan dari makhluk ciptaan Tuhan, yaitu dewa. Tuhan itu tidak termanifestasikan saudara. Jangan salah, dewa-dewa itu bukan manifestasi Tuhan, tetapi ciptaan Tuhan, sama dengan kita. Kalau sedikit saja kita salah, maka kita mendapat
kekuatan dari para dewa atau yaksa atau malah iblis atau malah yang lainnya. Nah, untuk itu saya akan jelaskan kepada kalian mana sih yang channel yang akan kita tempuh. Nah, supaya kalian tidak ragu dan tidak bingung, maka saya akan jelaskan channel yang kita tempuh, yang kita cari. Cahaya yang kita ingin cari adalah cahaya yang Tuhan Sang Maha Pencipta yang menciptakan isi alam semesta ini. Kalau alam semesta itu, saudara-saudara, itu tidak ada yang menciptakan, itu sudah ada. Kosong itu sudah ada. Nah, dalam kosong itu Tuhan yang Maha Esa itu berproses membuat dirinya lahir tanpa ada bantuan siapapun. Tidak ada yang melahirkan. Itulah Tuhan yang menciptakan bumi, matahari, bulan, dan semua makhluk hidup. Nah, cahaya yang dari situlah yang akan kita cari. Nah, Tuhan yang menciptakan bumi, manusia, matahari, bulan, itu akan saya jelaskan supaya kalian tidak salah jalan. Seperti saya katakan tadi, Sai Baba akhirnya mendapat kekuatan dari para dewa. Dari salah satu dewa beliau mendapatkannya, akhirnya ya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Beliaunya sakit terus meninggal. Nah, itu sia-sia, saudara. Nah, supaya kalian tidak sia-sia, maka saya jelaskan dulu Tuhan yang mana. Karena banyak sekali di dunia ini yang mengaku-ngaku Tuhan. Ngaku-ngaku saja, saudara, padahal tidak memiliki kemampuan. Maka kalau kita salah, maka kita tidak mendapat perlindungan karena salah, ya, mengikuti Tuhan yang tidak memiliki kemampuan. Demikian. Nah, Tuhan yang akan kita ikuti adalah Tuhan yang benar-benar menciptakan bumi, matahari, bulan, dan makhluk hidup. Nah, ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 3. Krishna bersabda, Aksaram Brahmo Paramam Swabhawo Adhyatmo Muksyate Buto Bawo Udbawo Karo Wisarga Karmo Samjita. Artinya, adapun ciri-ciri dan sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa adalah sebagai berikut, yakni badannya bercahaya, terbebas dari kematian, maha mulia, maha abadi, maha pencipta, dan sumber dari segala cahaya. Dan beliaulah yang menciptakan dunia dan semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Dan Tuhan yang Maha Esa tidak tunduk dengan hukum karma, walaupun semua yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Demikian, saudara-saudara. Jadi walaupun Tuhan yang menciptakannya, tetapi Tuhan itu tidak tunduk dengan hukum karma. Demikian, saudara-saudara. Jadi Tuhan inilah yang mengeluarkan cahaya yang memenuhi alam semesta ini. Ini yang akan kita cari. Nanti caranya saya akan kasih tahu bagaimana cara mencarinya. Nah, Tuhan ini adalah Tuhan yang hidup, saudara-saudara. Kalau agama Hindu kuno itu kan Tuhannya tidak berwujud, tidak pernah dilahirkan, maha besar dan maha tinggi, maha kuasa, tidak terpikirkan, ada di mana-mana. Nah, kalau ini tidak.
Jadi kalau ini adalah Tuhan yang sungguh-sungguh menciptakan dunia dan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Dan Tuhan ini adalah hidup. Ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 13. Krishna bersabda, Om iti eko aksaram brahmo wiyaharan mam anu semaran. Yah prayati tiyajanteham so yati paramam gatim. Artinya, demikianlah Tuhan Sang Maha Pencipta, Maha Tunggal dan Maha Abadi, disimbolkan dengan huruf Om. Dan ingatlah bahwa Tuhan adalah hidup, memiliki suara dan bernapas, badannya bercahaya, penguasa hawa nafsu, dan tidak pernah dilahirkan. Dan Tuhan yang Maha Esa beserta tempat peristirahatannya adalah tujuan yang paling tinggi. Nah, demikian saudara-saudara, supaya kalian jelas, tujuan kita hidup menjadi manusia bukan menyatu dengan Tuhan, bukan mati, tetapi menjadi penghuni surga. Surga itu ada di buminya Tuhan. Tempat peristirahatan Tuhan itulah yang disebut surga. Surga itu banyak. Bumi itu satu, buminya Tuhan besar. Tetapi surga itu adalah istana yang dibangun di bumi yang paling utama itu. Jadi tiap-tiap orang nanti yang bisa ke sana, bisa bermigrasi ke sana, itu semua dapat hadiah istana yang megah. Nah, istana yang megah itu surga. Kita tidak akan nyampur di istana Tuhan. Dikasih hadiah, semua dapat istana, semua dapat pelayan, semua dapat kebutuhannya masing-masing. Demikian saudara-saudara. Nah, kalau begitu pertanyaan muncul. Kalau begitu berarti Tuhan itu makan dong, karena kan memiliki badan hidup. Ya, Tuhan itu hidup dan makan, saudara-saudara. Aneh ya. Ini kan yang mengatakan demikian bukan saya, kan kitab suci. Nah, orang-orang yang tidak mampu menerjemahkan kitab suci itu tidak tahu kalau Tuhan itu makan. Kalau begitu, sesaji yang kita persembahkan apa dimakan? Tidak, ngapain Tuhan kesini-sini. Tuhan itu tidak pernah turun ke bumi ini. Beliau turun kalau ada kepentingan, yaitu membawa ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang disebut Raja Yoga. Kalau tidak diam di istananya, dari istananya sendiri, beliau mengatur semua, kan galaksi itu banyak. Tidak kalau orang berdoa Tuhan turun, ngapain? Enggak. Tuhan itu kita mengaturkan sesaji, kita mengaturkan sesaji kan bukan untuk Tuhan, kan untuk para dewa. Karena Tuhan tidak minta kok, tidak mau disembah-sembah, tidak mau dipuja-puja. Apa kita salah memberikan pada dewa? Ya tidak. Memberikan pada dewa, iblis, setan, siapapun kita berikan, itu nggak ada salahnya. Tuhan juga senang. Berarti kita menghargai ciptaan Tuhan. Tuhan kan tidak iri hati, tidak dengki. Wah, jangan disembah-sembah orang lain, makhluk lain sembah saya aja. Enggak. Tuhan itu kan Maha Pengasih. Ngapain minta-minta umatnya disuruh capek-capek nyembah-nyembah? Demikian. Nah, Tuhan itu makan. Tuhan itu memiliki jiwa, Tuhan itu memiliki badan yang abadi, terus makan. Nah, ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 6. Krishna bersabda, Ajah api sano awi ayawatmo
buto nomi iswaro apisaan, prakertim sumo adistayo, sambawamyo atmo mayayo. Artinya, walaupun tidak pernah dilahirkan, Tuhan juga memiliki jiwa dan badan yang abadi, serta makan dan bernapas sama dengan makhluk hidup, maha kuasa dan tidak bisa binasa, dan atas kehendak dirinya sendiri dan dengan kekuatan cahayanya, Tuhan yang Maha Esa turun ke dunia ini menjelma menjadi seorang manusia. Tetapi walaupun demikian, Tuhan yang Maha Esa masih tetap dapat mengerjakan pekerjaannya sendiri dengan sempurna. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi Tuhan itu memang memiliki badan, memiliki jiwa dan juga makan. Tetapi di tempatnya beliau itu makanan yang istimewa-istimewa. Ngapain kita enak saja, Tuhan dipersembahkan pisang-pisang yang kecil-kecil yang sudah busuk, kue yang sudah pakai rasanya tengik. Masa kita persembahan itu orang Tuhan lebih bagus makanannya di sana? Itu kita persembahan itu hanya untuk menunjukkan bahwa kita itu ikhlas. Begitu, ikhlas kita memberikan, dengan senang hati kita memberikan yatnya kepada para dewa, kepada para seru sekalian alam. Tidak kita minta imbalan. Begitu saudara-saudara, supaya kalian tahu Tuhan itu demikian. Jadi Tuhan itu jangan dipikirkan, wah Tuhan itu kok makan gitu. Ya, jadi demikian supaya kalian paham. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Nah, pertanyaan muncul saudara-saudara. Kalau begitu, berarti Tuhan itu punya badan, kan bisa dilihat? Ya bisa saudara-saudara. Tetapi yang mampu melihat Tuhan hanya orang suci. Orang suci, orang yang badannya sudah dipenuhi cahaya atau dharma. Kalau belum, ya tidak bisa melihatnya. Karena Tuhan itu ditutupi oleh ilusi dan kekuatan yoga. Begitu saudara. Jadi nggak sembarang bisa melihatnya. Makanya mari kita penuhi badan kita dengan dharma supaya bisa melihat Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh semua orang, saudara. Nah, ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 25. Krishna bersabda, Naham prakasa sarvaso yoga mayo samawarta mudo ayam no abijanati loko mamajam awiyayam. Artinya, aku tidak bisa dilihat oleh semua orang karena secara bersama-sama aku ditutupi oleh ilusi dan kekuatan yogaku. Dan dia yang menyia-nyiakan jalan ini niscaya tidak akan pernah bisa mengalami kelahiran mulia, sehingga tidak dapat melihat Aku yang maha abadi dan tidak pernah dilahirkan. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi kalau kita tidak
menguasai jalan ini, yoga ini, maka kita tidak pernah mengalami kelahiran mulia. Kelahiran mulia itu dari kita badan begini biasa, terus jadi orang mulia, badan dipenuhi dengan cahaya. Demikian saudara-saudara. Nah, ini begini saudara-saudara. Ini ya, Bhagavad Gita ini adalah boleh dibaca oleh siapapun, tidak ada rahasia. Karena yang mengatakan rahasia itu adalah sesungguhnya tidak ada kata-kata ini adalah ilmu rahasia, tidak ada saudara-saudara. Jadi ini untuk siapa saja boleh, dan ini isinya adalah ilmu pengetahuan Raja Yoga atau Jnana Yoga Ina. Nah, Tuhan bersabda, Krishna bersabda kepada murid-muridnya, baik kepada Arjuna. Arjuna juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ketika nanti menyebarkan ilmu pengetahuan Raja Yoga ini, walaupun ini adalah mengenai kebenaran, tetapi tidak boleh merusak, menginvasi atau menjajah tradisi-tradisi kebudayaan orang-orang yang ada di dunia ini dimanapun mereka ada. Contohnya di India itu banyak sekali ada tradisi-tradisi persembahyangan. Itu tidak ada ya dirubah, tidak ada yang dibiarin sesuai dengan leluhur-leluhurnya. Begitu juga di Jawa. Ketika datang ke Jawa membawa agama Hindu ini, ilmu pengetahuan Raja Yoga ini disebut Hindu, dibawa ke Jawa, dipelajari di Jawa oleh raja-raja dan kerabatnya, juga oleh penduduk yang mau, karena ini kan tidak dipaksakan. Nah, tetapi di Jawa sudah ada tempat sembahyang namanya pura. Nah, pura itu tidak boleh diganti dengan kuil, saudara. Kalau di India kan kuil. Nah, ini tetap dilakukan seperti di Jawa ini. Sembahyangnya tetap begitu, caranya tetap begitu. Tapi nanti kalau agamanya, itu khusus pelajarannya. Jadi agama Hindu, supaya kalian tahu, agama Hindu itu hanya terdiri dari dua aspek. Satu aspek rohani dan yang dua aspek tradisi budaya. Tradisi budaya adalah cara-cara beribadah, cara-cara bersembahyang. Nah, itu biarkan saja, karena Tuhan tidak menyuruh-nyuruh. Karena sembahyang ini sudah ada sebelum Sanatana Dharma itu turun, sudah ada. Nggak usah dirubah-rubah. Nah, itu budaya tradisi. Tetapi rohaninya itu adalah ilmu pengetahuan Raja Yoga. Nah, ilmu pengetahuan Raja Yoga ini adalah hak semua orang untuk mempelajari, siapa aja boleh. Nah, nanti itulah yang saya akan ajarkan di sini. Sekarang kan sudah gampang, sudah ada YouTube, bisa walaupun saya jauh, bisa mengajarkan orang yang dimanapun, yang penting membuka channel saya ini. Karena ini bukan rahasia, saudara, nggak ada. Nanti saya akan jelaskan suatu saat itu yang dikatakan inilah ilmu pengetahuan yang rahasia, yang paling rahasia itu tidak ada. Itu emang disesatkan itu. Nanti saya akan jelaskan semuanya, karena kita kan ini waktu ini harus kita emang pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena saya juga kan, Tuhan itu begini saudara, kalau kita ingin mencapai Tuhan, kita juga harus bekerja, wajib bekerja supaya memiliki sumber penghasilan. Kalau tidak bekerja ini nggak boleh akan dapat. Ada ini orang yang selamanya tuh sembahyang saja, dia hanya memberi ceramah kemana-mana, memberi ceramah agama, saudara. Dia makan dapat dari ceramah itu. Nah, itu yang tidak boleh. Karena itu sudah kewajiban. Tetapi yang kita, supaya kita bisa menghidupi keluarga kita harus punya suatu usaha. Makanya di agama Hindu ini, teknologi itu wajib dikejar, wajib kita memiliki teknologi. Kalau tidak, ya kita akan sengsara hidupnya. Kalian pikir orang-orang yang berceramah agama kebenaran itu bisa dapat cahaya? Nggak bisa, saudara. Karena dia makan dari situ.
kecuali dalam pemerintahan, hubungan dalam pemerintahan, dia menjadi guru, pemerintah sudah membayar, nah itu kan urusan kepemerintahan. Tapi kalau kalian terus memberikan pencerahan, ceramah ke desa-desa, kalian minta supaya diperlakukan istimewa, pulangnya dapat amplop, nah itu nggak boleh, saudara-saudara. Saya juga sangat menghindari itu. Tetapi kalau saya kewajiban sebagai dosen, saya itu dibayar, saya terima. Karena kalau tidak diterima nanti menyalahi aturan. Begitu. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi agama Hindu ini banyak orang bingung. Oh, agama Hindu tuh beda-beda, di sini beda. Sampai karena saking marah saudara dengan agama Hindu. Berbeda sana, beda sini. Akhirnya jadi mualaf sudah. Kan ada itu yang sampai ke India tuh belajar, namanya Dewa Putu Alit itu. Dewa Putu Adi. Itu namanya. Itu katanya agama Hindu kok yang disembah dewa jadi Tuhan. Dianya kok sarjana tidak bisa membaca kitab suci. Tuhan dengan dewa kan beda. Itu yang saya katakan tadi itu. Nanti jelas kalian itu. Tuhan dengan dewa itu berbeda, tidak sama. Ya, tidak sama. Tuhan dengan dewa-dewa itu adalah ciptaan. Sedangkan Tuhan itu tidak termanifestasikan. Nanti sampai situ. Ini pelan-pelan, karena saya ini juga ingin siapapun yang mengikuti saya ini berhasil. Kalian jangan buru-buru. Saya pengen langsung cara masukkan, pelan-pelan dulu. Nanti kalau kalian salah, kalian nyalahin saya nanti. Lah itu, kok saya mati juga itu? Salah. Itu saya bawa meninggal juga beliau. Karena keliru. Yang didapat itu bukan yang dari Tuhan Yang Maha Esa. Hati-hati. Makanya saya jelaskan dulu nih, Tuhan ini Yang Maha Esa ini mana gitu. Ya. Jadi jangan terburu-buru. Nah, ini ilmu pengetahuan Raja Yoga ini atau Jnana Yoga ini satu-satunya jalan, saudara, supaya kita bisa memasukkan Dharma ke dalam badan atau cahaya itu. Nggak ada lagi. Ada orang dengan bakti kan berarti sembahyang, kita bisa moksa. Itu yang menyesatkan warga. Umat itu sesat itu pikiran yang sesat. Dengan membaca Bhagavad Gita kita moksa, itu sesat. Nggak ada. Yang bisa membuat kita itu moksa, ya, hanya cahaya itu Dharma. Moksa itu artinya bebas dari takdir. Takdir itu kita kan mati itu wajib. Lahir, mati, sakit, tua wajib. Tapi kalau kita moksa itu semua tidak wajib. Itu artinya moksa, merdeka kita. Dan itu dengan membaca Bhagavad Gita kita tidak bisa. Dengan sembahyang berhari-hari pun tidak bisa. Satu-satunya jalan adalah dengan menguasai Raja Yoga. Ilmu pengetahuan Raja Yoga inilah yang harus kita kuasai. Dan di samping itu juga harus menguasai ilmu teknologi supaya kita bisa bekerja dengan baik, supaya menghasilkan yang paling bagus. Demikian, saudara-saudara. Itu yang sesat. Nanti ikuti saya akan jelaskan mana itu Tuhan, mana itu yang bisa membuat kita bisa moksa. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini satu-satunya cahaya atau Dharma atau iman itu kan barang yang sama, satu itu. Demikian. Jangan kalian sudah belajar, sudah panjang sekali lama belajar, tetapi nggak paham apa yang dipelajari. Sehingga karena tidak paham apa yang dipelajari, sakit sendiri, nyesek itu dadanya, saudara-saudara. Saya kok diajari menyembah-nyembah dewa, dipakai Tuhan kan gitu. Ya tidak ada. Lalu dewa kenapa kita beri sesembahan? Lah itu terserah kita. Karena leluhur kita dulu begitu. Dewa dikasih sesembahan. Nah terus Tuhannya mana? Ya Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan bumi,
matahari, bulan, makhluk itu Tuhan yang kita ikuti. Tetapi beliau tidak minta disembah-sembah. Kalau sudah menjadi muridnya beliau aja sudah senang Tuhan itu. Saya ini muridnya, karena yang memiliki ilmu Petawan Raja Yoga ini ya Tuhan itu. Langsung beliaunya turun ke dunia ini membawa ilmu itu. Sampai begitunya loh saya. Saudara-saudara biar paham. Kenapa langsung Tuhan? Karena tidak ada yang bisa diberikan. Dewa emang bisa? Nggak bisa. Dewa nggak mampu menguasai Raja Yoga. Makanya Tuhan yang langsung turun ke dunia ini. Demikian saudara-saudara supaya dipahami. Nanti pelan-pelan ini diresapi dulu. Nanti jangan salah channel. Kalau salah channel kalian akhirnya tetap bisa sakit, tetap hidup menderita, akhirnya mati. Ya, jadi untuk itu sampai sini pelan-pelan saya tidak berani memberikan banyak, takut membludak ilmunya nanti meluap hilang, jadi malah masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya, sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti. Untuk itu saya ucapkan Rama Santi. Om Santi 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 Om.